Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya untuk seluruh siswa-siswi saya kelas 12? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradayo Esos dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Untuk itu, saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi saja. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Langsung saja kita masuki ke dalam pembelajaran kita mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Nah, yang pertama akan kita bahas ialah faktor pendorong perubahan sosial. Nah, di dalam faktor pendorong perubahan sosial, terdapat komponen-komponen yang mempengaruhi perubahan sosial. Nah, yang pertama yaitu kontak dengan kebudayaan lain. Nah, maksudnya gimana? Penyebaran kebudayaan atau pengaruh dari satu daerah ke daerah lain dapat terjadi secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, proses ini kita sebut dengan difusi. Nah, difusi menurut Sarjono Sukanto terbagi menjadi dua. Apa saja dia? Yaitu yang pertama difusi intramasyarakat dan yang kedua ialah difusi antar masyarakat. Nah, difusi intramasyarakat yaitu penyebaran kebudayaan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi difusi intramasyarakat antara lain, yang pertama yaitu unsur baru memiliki nilai kegunaan. Nah, yang kedua, pemerintah memiliki andil. Nah, yang ketiga, kedudukan dan peranan menentukan hasil dari penemuan. Yang keempat, jika unsur baru berlawanan dengan unsur lama, kemungkinan tidak diterima unsur baru tersebut. Nah, yang kelima, jika diterima atau ditolaknya unsur baru bergantung pada ada tidaknya unsur lama yang mendukung. Nah, itu merupakan faktor dari difusi intramasyarakat. Kemudian difusi antar masyarakat. Nah, apa pengertian dari difusi antar masyarakat? Difusi antar masyarakat yaitu penyebaran kebudayaan yang terjadi antara dua masyarakat atau lebih. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain, yang pertama, terjadinya kontak antar masyarakat. Yang kedua, bisa dilakukan secara pemaksaan. Nah, yang ketiga, pengakuannya dilakukan secara demonstrasi. Yang keempat, ada tidaknya unsur lama yang menyaingi penemuan baru. Dan yang kelima yaitu peranan masyarakat untuk menyebarkan penemuan baru. Nah, masuknya suatu pengaruh kebudayaan terhadap kebudayaan lain dapat dilakukan dengan pola penetrasi atau pemasukan. Nah, di sini terdapat dua jenis penetrasi. Yang pertama ialah penetrasi damai. Nah, penetrasi damai merupakan masuknya sebuah kebudayaan yang dilakukan secara damai. Nah, penyebaran kebudayaannya ini secara damai akan menghasilkan hal-hal berikut ini. Yang pertama ialah akulturasi. Nah, akulturasi ialah percampuran di antara dua kebudayaan atau lebih, yang mereka bercampur menjadi satu dan mereka tidak membentuk sebuah kebudayaan baru, alias mereka saling mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu asimilasi. Nah, asimilasi adalah percampuran di antara dua kebudayaan yang bercampur menjadi satu dan mereka membuat sebuah kebudayaan baru. Dan yang ketiga ialah sintetis. Sintetis yaitu percampuran dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru yang berada
yang berbeda dari kedua kebudayaannya, ya. Nah, yang kedua ialah penetrasi paksa. Nah, penetrasi paksa yaitu masuknya sebuah kebudayaan dilakukan secara pemaksaan dan bersifat merusak. Nah, seperti apa? Nah, ini adalah seperti contohnya proses dekulturasi. Nah, proses dekulturasi ini ialah percampuran di antara dua kebudayaan yang mana mereka membentuk sebuah kebudayaan dan mereka ada pemaksaan terhadap salah satu pihak untuk bisa mengikuti kebudayaan di antara salah satunya. Nah, inilah yang disebut dengan penetrasi paksa. Nah, ini faktor yang pertama yaitu faktor pendorong perubahan sosial. Lanjut, apa saja lagi faktor pendorongnya? Nah, yang kedua ialah sistem pendidikan yang maju. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Yang keempat, toleransi. Yang kelima, sistem lapisan masyarakat terbuka. Yang keenam, penduduk yang heterogen. Yang ketujuh, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Yang kedelapan, orientasi masa depan. Dan yang kesembilan, yang terakhir, adanya nilai bahwa manusia harus berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Nah, itu merupakan faktor-faktor pendorong dalam perubahan sosial. Nah, ketika ada faktor pendorong, pasti ada faktor penghambat. Nah, apa saja faktor yang menghambat perubahan sosial? Nah, terdapat 9 faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama ialah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain menyebabkan suatu masyarakat ini tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di masyarakat lain yang dapat memperkaya kebudayaan masyarakat tersebut. Nah, yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat dapat disebabkan oleh kehidupan masyarakat yang tertutup. Nah, yang ketiga, sikap masyarakat yang masih menggunakan tradisi lampau dan cenderung konservatif. Dan yang keempat, adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat. Yang kelima, rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaannya. Yang keenam, prasangka terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap tertutup, terutama yang datang dari barat. Nah, yang ketujuh yaitu hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Dan yang kedelapan, kebiasaan tertentu dalam masyarakat yang cenderung sukar diubah karena sudah mendarah daging. Dan yang terakhir yaitu nilai bahwa hidup pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Nah, itulah dia faktor-faktor penghambat pada perubahan sosial. Cukup sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.